poinnya? Jangan mau disetir. Kadang-kadang mohon maaf, ustadz itu disetir sama jamaahnya, ya kan? Musa kan mau disetir kan sebenarnya sama jamaahnya Musa kan. Musa, tolong buatin berhala dong buat kami, sebagaimana mereka menyembah berhala-berhala itu. Tapi Musa kan punya bargaining position. Musa kan nggak bisa disetir sama jamaahnya Musa toh. Oh, nggak bisa. Kok kamu kok dungu sekali sih, malah minta berhala untuk kamu sembah sendiri? Itu kamu tuh gimana? Kemarin kan Allah tolong kamu, Allah lebihkan kamu kepada umat yang lain. Pantaskah saya mencari Tuhan untuk kalian selain Allah? Ya nggak pantas. Apa poinnya hadirin? Hidup ini punya prinsip tidak boleh disetir sekalipun sama orang terdekat. Oh, hati-hati banget ya hadirin ya. Kadang ustadz malah disetir sama jamaahnya. Wah, Pak Ustadz, nanti tolong jangan sampaikan riba ya Pak Ustadz. Nah, pesenan bisa dipesan gitu. Riba haram, tetap aja haram jamaah. Mau dipesan kayak apa, riba adalah haram. Jangan dipesan-pesan. Jangan ngomongin riba Pak Ustadz, soalnya di sini kan kita lagi ada di apa gitu. Gak usah lah, jangan diatur-atur. Yang ngerti agama kan beliau, ya biarkan beliau berbicara sesuai kapasitas keilmuan beliau. Yang paham hadis, yang paham Quran kan beliau, biarlah beliau menyampaikan sesuai dengan fakta Quran hadisnya. Kita ini jangan disetir oleh orang terdekat, intinya kan gitu. Gara-gara pembisik disetir, gara-gara pembisik disetir, gara-gara pembisik disetir. Wah, hati-hati betul, pilih teman-teman yang dekat, karena teman dekat itu kadang jadi orang yang nyetir. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Jangan gampang percaya sama orang. Saya semenjak kejadian beberapa yang lalu, ini baru terungkap juga, ternyata bukti-buktinya nyata, saya langsung datang oleh oknum yang dulu. Ternyata ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada 2 petak bidang tanah di sekeliling pondok yang sebenarnya diwakafkan ke pondok, tapi ternyata oleh oknum dia bilangnya bukan diwakafkan, tapi bilangnya dijual. Oknum itu sudah tidak ada di sini. Semoga Allah memberi beliau hidayah. Kami sih ya doa mah yang baik-baik buat jamaah semua. Kami mah bisanya doa-doa baik buat kita semua bersama-sama, tapi selalu yakin dengan ayat fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kita lihat bagaimana kehancuran orang yang curang. Oh, jadi Ustadz yo pernah diblong juga? Yo pernah jamaah. Memangnya hidup ini akan selalu mulus-mulus aja? Kita diblong juga. Kita yo diblong juga jamaah. Semua bukti-bukti ada, rekaman video ada, semuanya lengkap kap-kap. Tinggal ayo kita maju sisan wae ayo. Ternyata kami sowan kepada pemilik tanah atas nama, oh ceritanya itu diwakafkan. Cuman oleh si oknum ini menyampaikan ke kami dijual. Wah, itu ngeri sekali ternyata jemaah. Nauzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, ini ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, kesabaran, ketabahan, kekuatan. Dan ingat hadirin, harus jadi pelajaran, siapapun jangan mudah percaya. Harus jadi pelajaran tuh. Pelajarannya adalah apa? Pelajarannya adalah, salah satu pelajaran paling berharga yang didapat di tahun ini, jangan percaya siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Orang baik itu
Orang baik itu dua kekurangannya. Yang pertama, dia menganggap semua orang itu sebaik dirinya. Itu kekurangannya. Dia amanah, dia kira orang lain itu amanah. Padahal ada yang licin, picik, mainnya halus, ternyata dia pengkhianat. Yang pertama itu, orang baik mengira bahwa orang lain itu sebaik dirinya, padahal belum tentu. Terus yang kedua, ini sifat yang tidak menarik pada orang yang bisa kita katakan orang baik. Sifat yang kedua, orang baik itu orangnya sering tidak enakan. Orang baik itu sering nggak enakan. Akhirnya orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Betul atau betul? Nggak punya pikiran jamaah, diblong. Orang baik sering nggak enakan. Orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Akhirnya diblong, ditipu, dikhianati, dicurangi. Karena yang pertama, dia main percaya, ya kan, bahwa orang lain itu akan amanah seperti dia amanah, orang lain akan baik sebagaimana dia berbuat baik. Poin yang kedua, orang baik suka nggak enakan. Akhirnya dimanfaatkan rasa nggak enakan itu untuk ditipu, dicurangi, dikhianati, diblong. Jadi pelajaran paling berharga, belajar untuk tidak nggak enakan, gak usah jadi orang nggak enakan. Yang kedua, belajar untuk mempunyai sikap waspada. Waspada tuh harus jamaah ya. Baik sangka sama orang, yo iya, tapi waspada boleh. Karena pada kenyataannya dunia ini orangnya werno-werno, macem-macem. Ada yang niatnya tulus, ada oknum yang niatnya modus. Silahkan banyak berdoa kepada Allah. Dan keyakinannya tuh selalu ya jamaah ya. Saya hampir bisa meyakini, bukan hampir bisa, mohon maaf salah, saya ralat. Saya 1000% yakin kalau saya berdoa ini, Allah titipkan untuk saya orang yang baik. Kita harus 1000% yakin kalau kita doa ini, Allah akan titipkan, Allah akan datangkan pada kita orang yang baik, dan Allah singkirkan dari kita orang-orang yang toksik, yang khianat, yang curang, yang culas, itu dipinggirin sama Allah, ditepikan sama Allah. Bahkan hadiahnya kita tuh dijauhkan dari orang-orang toksik itu. Apa doanya? 26 ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kami ilmu, kumpulkan kami bersama orang salih. Setelah doa ini jangan kaget kalau orang toksik Allah singkirkan, yang jahat Allah buat pergi, yang curang, yang culas, yang khianat Allah buat nggak ketemu lagi. Untuk Allah gantikan mereka dengan orang-orang yang baik, jujur, amanah, profesional, kredibel. Dengan pertolongan Allah. Harus yakin 1000% akan terjadi. Jadi nanti kok kalau jamaah berdoa, ya Allah pertemukan dengan orang-orang baik, jangan takut kalau setelah berdoa begitu orang-orang yang jahat, yang toksik disingkirkan sama Allah. Jangan khawatir, untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dalam waktu yang mungkin lebih dekat dari itu, Allah nanti ganti dengan orang yang jauh lebih baik. Kejadiannya begitu hadirin. Kejadiannya begitu. Wah, ini hati-hati betul. Hati-hati betul untuk menaruh kepercayaan. Di sini teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Surat apa tadi Ustadz? Surah 26 ayatnya 83. 26 ayat 83. Saya bukan berarti menyuruh teman-teman langsung curiga kepada tangan kanan, orang kepercayaan atau apa. Iya, tidak. Silahkan kalau jenengan udah punya orang tangan kanan, kepercayaan, orang yang jenengan pasrahin, silahkan. Tapi ada tapinya nih, waspada harus. Gak boleh kita main loss begitu aja. Set, waspada harus.
Hati-hati jamaah. Orang yang paling bisa menusuk kita itu orang dari jauh atau orang paling dekat? Orang terdekat. Orang terdekat. Orang yang paling bisa menusuk kita itu orang yang dari jauh atau orang yang dari dekat? Dari dekat. Maka hati-hati dengan orang yang posisinya tuh bisa dibilang cukup dekat dengan kita, karena kalau dia nusuk, tusukannya itu jarak dekat. Hati-hati betul, hati-hati betul. Nggak semua kadang yang terlihat manis di muka, manis di depan, njeh bu, njeh pak, itu semanis dia di belakang. Nggak semuanya, hadirin. Ada yang manis di muka, ternyata nusuk di belakang. Ada begitu. Maka kita harus hati-hati betul. Jaga diri baik-baik, berdoalah kepada Allah, minta bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, agar kesemuanya itu benteng Allah lah yang nanti memberi pertolongan dan perlindungan untuk kita. Karena tidak semua orang sebaik yang kita kira. Tidak semua orang dekat setulus yang kita sangka. Kadang-kadang orang dekat ke kita ada maksudnya. Kadang-kadang orang mendekat kepada kita tuh ada rencana busuknya. Walaiyazubillahi min dzalik. Hati-hati betul sama orang-orang yang ada di dekat kita. Percaya boleh, waspada harus. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Lanjut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya itu Harun, gantikan aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dirimu dan kaummu, janganlah engkau mengikuti orang yang berbuat rusak. Jadi setelah mereka diselamatkan tapi tetap jahil murakkab, Nabi Musa mau estafet nih. Waduh, kalau kaumnya begini nih, saya ya kayaknya kewalahan nih, butuh pemimpin baru. Kali-kali dengan pemimpin baru mereka lebih manut. Kadang kan orang begitu ya jamaah ya. Kadang mungkin pemimpin baru mereka lebih manut. Pemimpin lamanya mereka kadang-kadang menyepelekan. Akhirnya rolling nih. Harun, gantian ya. Gantian dong Harun. Gimana caranya? Kamu pokoknya lebih baik, kamu pimpin ini kaum lebih baik, jangan ikut orang yang berbuat rusak. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, dan Allah maksudnya, Musa berkata, ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika dia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang-orang yang beriman. Nabi Musa pernah mau melihat Allah. Ya Allah, saya mau melihat jenengan, saya mau melihat engkau ya Allah. Nabi Musa bilang begitu. Allah berfirman, coba kamu naik ke gunung itu. Allah belum menampakkan dirinya, baru cahayanya, gunungnya sudah hancur jemaah, dan Nabi Musanya pingsan.
Ketika Nabi Musa siuman dari pingsannya, Nabi Musa bilang, aku bertobat ya Allah, Maha Suci Engkau, dan saksikan aku termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Tertutup karena dosa. Kapan kita bisa melihat Allah? Besok di surga. Di surga nanti nikmat tertinggi itu adalah melihat Allah. Di surga nikmat tertinggi itu melihat siapa? Melihat Allah. Nikmat tertinggi di surga itu melihat Allah. Karena tidak ada perasaan yang lebih indah kecuali untuk orang-orang yang melihat. Perasaan orang yang saling jatuh cinta, laki-laki perempuan mereka jatuh cinta, perasaan itu Allah titipkan. Lalu bagaimana cara mereka itu tambah perasaannya saat melihat yang dicintakan? Suami jatuh cinta kepada istrinya, semakin hari semakin mencintai. Ketika ia melihat istrinya, mencintai istrinya, ya Allah. Maka melihat itu nikmat tertinggi di surga. Nikmat tertinggi di surga itu belum bidadari dulu, belum rumah istana, belum rumah terbuat dari intan permata, belum permadani-permadani indah mempesona, belum. Nikmat tertinggi di surga melihat Allah tanpa hijab. Itu nikmat paling top. Sebentar lagi kita mau mati nih, sebentar lagi meninggal husnul khatimah insyaallah. Dunia kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, nih perkara-perkara begini kita tinggalkan, kita udah akan pulang menghadap Allah. Siap-siap. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun bertambah, usia semakin bertambah tuh bukan makin dekat dengan kejayaan, tapi justru usia bertambah makin dekat dengan liang kuburan. Jangan terlena jamaah. Teman-teman masih muda, yuk anak-anak Gen Z absen sini, yang TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Gen Z mana yang nonton? Ustadz, Gen Z kan masih lama. Ya, kalau umur kita nyampe 60. Lah kalau umurnya ternyata cuma 20, 22, 24. Kecelakaan lalu wafat. Iya, kecelakaan alhamdulillah, kalau cuma sekedar lecet-lecet, baret-baret, jatuh, nyium aspal, tapi masih hidup. Nah kalau kecelakaan langsung meninggal di tempat, siapa yang tahu hadirin? Enggak, Ustadz saya hati-hati. Siapa yang bisa menjamin Anda telah hati-hati, mobil belakang Anda nggak hati-hati? Siapa yang bisa menjamin Anda motorannya hati-hati, tapi belakang Anda ngebut-kebutan? Emang Anda bisa menjamin? Umur siapa yang tahu jamaah? Kecuali Allah. Apakah kita bisa menjamin kita ini akan tetap sampai 60 tahun? Tidak. Allah dalam Al-Quran, inna adzarnakum adzaba qariba, sesungguhnya kami mengingatkan kepadamu azab yang apa? Qariba. Qarib itu apa? Dekat. Azab yang dekat itu maksudnya apa? Kematian itu sangat dekat. Inna adzarnakum adzabal qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari dimana besok kamu lihat orang-orang gigit jari jamaah. Begini jamaah, Allah perumpamakan orang-orang gigit jari. Gigit jari orang-orang hadirin. Besok ada hari orang gigit jari. Bengong. Terheran-heran dia begigit jari gini. Bingung dia jemaah. Ngapain dia bingung? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika dia gigit jari, dia sambil bilang apa? Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sambil gigit jari mereka bilang, seandainya dulu saya hanya butiran debu. Coba dulu saya cuma butiran debu, saya nggak maksiat, saya nggak apa-ngapain. Sekarang ya saya nggak dapat hisap apa-apa. Tapi karena dulu saya kakean pola, karena dulu lalai, sekarang saya merasakan akibat perbuatan saya sendiri. Gigit jari mereka jamaah. Inna andzarnakum, sesungguhnya kami mengingatkan kepada kalian adzaban qariba. Waktu kematian itu makin dekat, makin dekat. Hari berganti, jadwal kepulangan kita itu makin dekat jamaah. Matahari tenggelam, kematian kita itu makin dekat, bukan makin panjang. Umur makin tambah, bukannya makin seger, umur makin tambah, malah makin lemah. Kuat kita dulu 20 tahun atau kuat kita sekarang 50 tahun? Ya 20 tahun. Lebih gagah kita umur 25 atau gagah sekarang umur 60? Ya gagah 25. Gigi udah pada rompal, rambut udah mulai putih, tulang belulang sudah merapuh, daya ingat memudar. Mau nunggu apa? Mau nunggu kapan? Nanti taubatnya kalau udah umur 70. Mau nunggu kapan hadirin? Sekarang ini betul ilaik. Ya Allah, saya bertobat. Saya kembalikan hak-hak orang yang belum terkembalikan. Balikin haknya orang kalau kita pernah zalim, pernah ngambil barangnya orang, pernah mencurangi orang, pernah menipu orang, pernah ngeblong orang. Balikin semuanya. Jangan jadi sangkutan besok di hari kiamat. Bahaya. Mending balikinnya sekarang. Nek balikinnya sekarang, kita balikinnya rupiah. Kalau balikinnya besok di akhirat, kita balikinnya transfer pahala. Pasti orang butuh pahala di sana jamaah. Rugi kalau kita transfer pahala kita untuk mereka. Maka kembalikan. Kalau kita pernah berbuat zalim di dunia, kembalikan. Takutlah kepada Allah. Semua ada hitung-hitungannya. Lagi juga kita tahu, kita yakin kok ayat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuat baiklah karena berbuat baik itu akan pulang kepada pemiliknya. Berbuat baiklah karena perbuatan baik itu akan pulang kepada pemiliknya, dan hati-hati dari berbuat jahat karena perbuatan jahat yang dilakukan juga kembali kepada pemiliknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang kalau berhasil berbuat curang, berhasil menipu, berhasil khianat, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Tunggu tanggal main kehancuran Anda. Anda yang curang khianat sedang menjadikan kehancuran di pelupuk mata. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Tunggu aja. Orang berbuat curang, khianat, tidak amanah itu akan hancur dengan sendirinya. Jangan senang dulu. Wa in asatum falaha. Keburukan dia itu akan pulang kepada dirinya lagi. Wal'iyazubillahi min dzalik. Makanya kita mah buat baik, tanam baik, maka kita mah buat baik, ucap baik, tanam baik, fikir baik, lakukan yang baik-baik. Karena kebaikan yang kita kerjakan pulang kepada diri kita sendiri. Terakhir, sebelum kita tutup, jamaah semua, kita ini hidup harus senang. Kita ini hidup harus terus bahagia. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un." Hidup kita ini harus senang karena Allah yang berfirman, sebab karena fadl dari Allah, sebab karena rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Ya hidup kalian ini harus senang, bahagia, gembira, excited menjalani hidup.
Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari semua harta yang lagi kita kumpulkan. Karena kita dapat karunia dan kita dapat rahmatnya Allah. Jadi hidup kita harus senang. Hidup kita harus sering senyum. Terluka sebentar, rasa kecewanya, tapi bisa senang lagi. Kemarin diblong, dikhianati, oke lah. Sudah sakit, oke, tapi habis itu harus bahagia lagi. Hidup kita harus bahagia. Jangan hidup kita banyak terlukanya. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Sayang, jangan dimain-mainin soli. Nanti patah soli. Barakallah. Hadirin, berkah selalu, sehat, lancar rezekinya, barokah dunia akhiratnya. Insya Allah nanti kebaikan buat kita bersama-sama. Terakhir, informasi. Alhamdulillah telah terkumpul 5 ekor sapi, OTW sapi ke-6, dan kambingnya 8. Kambingnya 8 kalau tidak keliru, 8. Kambingnya 8, sapinya 5, OTW yang sapi ke-6. Teman-teman yang mau berkurban di Masjid Muhammad Al-Fatih, baik langsung datang bawa hewan kurbannya, H-3 ya jamaah ya. Sudah disiapkan kandangnya dari pelan-pelan nanti hari-hari mendekati ini. H-3 sudah bisa di drop kambing-kambingnya. Kemudian kita menyembelihnya H+1 Idul Adha. Jadi Idul Adhanya misalkan ya Kamis atau Rabu. Kalau misalkan Idul Adhanya Rabu, sholat Idul Adha Rabu, berarti kita nyembelihnya Kamis. Kalau sholat Idnya Kamis, berarti nyembelihnya Jumat. Pokoknya kita nyembelih sehari sesudah Idul Adha. Begitu hadirin. Insya Allah hadirin bisa membersamai melalui 0812 1025. Juga ada program pembangunan gedung penghafal Quran 4 lantai yang ada di sebelah sini. Hadirin bisa lihat perkembangan progresnya di Instagram kami. Hadirin bisa lihat situ, bisa langsung juga membersamai melalui Bank Muamalat 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Sekarang santrinya berapa Ustadz? Sekarang 65, S1-nya 10-an orang, angkatan besok tambah 8 orang, S1-nya, yang angkatan sana tambah 37-an orang, jadi kurang lebih 65 tambah 37 berapa? 103. Insya Allah tahun ajaran ini, Juli besok, santri yang STDI plus PAUD-nya kira-kira sekitar 103 orang lebih, karena terus bertambah dengan pertolongan Allah dan dengan izin Allah. Dibuka juga pendaftaran PAUD, KB, TK, SD, dan S1 Muhammad Al-Fatih. Yang belum ada SMP, SMA, belum ada. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nomornya kemana Ustadz? Yang tadi 0812 1025, ke pusat situ dulu nggak apa-apa. Nanti dari nomor itu dikasih nomornya masing-masing. Yang SD, yang TK, yang PAUD, yang S1 gitu. Biar gampang terpusat begitu jemaah. Kemudian informasi, masjid ini, Masjid Pondok Muhammad Al-Fatih ini terbuka untuk umum. Yang dari luar kota datang boleh menginap. Menginapnya di masjid, tidur di masjid boleh untuk kajian subuh syuruk. Sebagaimana kemarin datang dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Makassar. Yang kemarin banget mana? Purwokerto, Yogyakarta, Gunung Kidul, dan yang lain. Silakan hadirin bisa juga datang. Nanti menginap di sini, di masjid, lalu ikut kajian subuh syuruk. Begitu ya, boleh. Begitu hadirin. Menghubungi siapa Ustadz? Menghubungi nomor tadi juga nggak apa-apa, 0812 1025. Kajian ini setiap hari ada. Kalau kami lagi safar, ya kami biasanya dibadalkan oleh Ustadz yang lain. Kalau kami ada, kami yang ngaji. Terus umuman apa lagi? Oh ya, program Masjid Muhammad Al-Fatih terus berjalan. Hadirin kalau mau support program Masjid Muhammad Al-Fatih, kajian subuh syuruk, kajian karburator, mensupport Bebas Bukta Aksara Quran, karena insya Allah setiap sore ada kajian-kajian. Hadirin bisa support di QRIS sebelah sini atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, Bank Muamalat 50 900 18044. Konfirmasinya semua terpusat ke nomor tadi. Kalau mau bergabung di grup WhatsApp bisa Ustadz. Bergabung di grup WhatsApp bisa. Hubungi kemana? Ke nomor tadi 0812 1025. Satu nomor, sejuta kebaikan. Begitu hadirin, sehat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.